Kasus dugaan pencabulan dan aborsi terhadap LM, Putri Nikita Mirzani, terus berkembang dengan kehadiran saksi A, yang kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat 8 November 2024. Saksi A, yang diketahui sering mendengar curhatan LM, menceritakan hubungan dekatnya dengan Putri Nikita selama 3 bulan terakhir sebelum insiden ini mencuat. Tadi adalah pemeriksaan saksi, jadi ini bukan penambahan ya. Biar tidak salah paham, bukan penambahan saksi, tapi ini adalah saksi yang memang dari awal sudah pernah diperiksa. Tadi dia diperiksa dalam proses penyidikan sekitar 20 pertanyaan. Saksinya inisialnya A. Ya, dia yang tahu, dia yang berkomunikasi, dia yang menemani, tapi dalam space waktu kejadian di bulan Maret sampai bulan Mei. Maret, April, Mei, setelah itu dia tidak bertempat tinggal di apartemen. Jadi saksi tadi hanya menceritakan kejadian di apartemen yang pertama. Kejadian di bulan Maret, April, dan terakhir di bulan Mei minggu pertama. Itu saja yang diceritakan. Tapi setelah saya membaca berita acaranya, kan saya yang mendampingi tadi, ya semuanya udah terungkap bagaimana satu persatu diceritakan oleh saksi, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena dia ingin memberikan keadilan buat Laura. Saya datang Bang supaya ada keadilan buat Laura, karena saya yang tahu bagaimana apa yang menimpa Laura, karena saya yang kadang ditelepon jam 12 malam, kadang saya ditelepon jam 1 malam, hanya diajak ngobrol dan dia nangis. Banyaklah, saya nggak perlu ceritain. Tidak juga seperti itu, artinya menangis bersama itu di saat dia juga nangis, ini juga merasakan. Jadi kan kalau usia jauh, saksi ini usianya lebih dewasa, sehingga dia menganggap sebagai seorang kakak. Ini adiknya nangis, ya diterima, nangis bersama, karena mungkin dia juga mengalami hal-hal yang hampir sama. Kita juga tidak tahu, karena tidak mungkin saya akan bertanya itu, karena itu menjadi kewenangan penyidik. Yang jelas pada saat saya tadi dampingi, dia menjelaskan saya adalah orang yang diajak untuk ngobrol, diajak jam berapapun dia telepon, jam 1, jam 2, banyak hal-hal yang disampaikan. Nah, yang hal-hal yang disampaikan ini saya mohon maaf. Karena itu saya tidak boleh sampaikan, karena itu adalah menjadi strateginya penyidik. Ya, tapi di dalam pasal ini minimal, jadi minimal itu 5 tahun. Maksimalnya 15 tahun. Saya tidak tahu ada aturan lagi di mana, saya tidak boleh sampaikan. Itu nanti setelah proses berjalan pasti akan saya sampaikan, supaya teman-teman media, masyarakat juga mengikuti hukuman yang paling maksimal. Itu apa yang harus kita berikan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kita semua punya anak, kita harus melindungi anak kita semua, supaya ini menjadi pembelajaran, supaya hati-hati. Jangan coba-coba mengganggu anak di bawah umur. Urusannya panjang kali lebar, jadinya luas. Bang, menanggapi